Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Aris menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya, cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan. Atau 5 bandar judi online ini menyumbang banyak pada pengambil keputusan di Republik ini. Itu berbahaya nih. Kalau sampai bandar judi ikut ngatur-ngatur Republik ini, itu hancur kita, negara kita.
Udah Nggak sampai mau. ke situ. Saya nggak tahu, tapi saya akan hadapi secara politik. Itu kan Nggak bandar boleh judi mereka online ikut pasti ngatur. duitnya banyak banget dong, Apa? Pak Menteri. Nilai transaksinya aja hampir 300 triliun. Masa Ini. nggak ada uangnya yang berputar kemudian ke kekuasaan? Kita percaya kalau mereka bisa ngatur semuanya, Republik ini berbahaya. Atau mereka punya backingan di Republik ini? Ya, bisa dicek, nanti kan udah ketahuan semuanya. Udahlah, ini nggak bisa sembunyi. Oke. Tinggal soal waktu aja. Mbak Nana aja udah nanyanya begitu dengan penuh optimisme, ya kan? Apalagi saya orang yang optimis. Udah nih tunggu waktu. Ya. Kalau enggak, kalau sampai masyarakat resah, masyarakat marah, nanti mereka tanggung jawab sendiri. Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani itu menyebut inisial T. No comment. Oke. Kenapa? Kok udah langsung no comment? Ya ngapain? Oke. Berarti itu benar apa salah? Tanya dia. Enggak, inisial T itu masuk ke Enggak. dalam 5 nama yang Pak Menteri tahu Udahlah, nggak? itu mau nunggang. Kalau mau tanya aja lah. Tanya dia Mau kan udah nunggang apa? Ya mau apa isu judi online. Gak usah pakai inisial sini, ya lapor aja langsung. Jadi Kalau kan dia udah dipanggil ke Baris Ya Krim. mana coba? Oke, dia dicabut. Besok dipanggil lagi katanya. Biar aja. Tanggal 1. Mr. T. Coba. Jadi janganlah membuat kisru mencari panggung di dalam pemberantasan judi online ini. Judi online ini bukan untuk cari panggung, kita menyelamatkan rakyat kok. Jadi Anda menilai bahwa Pak Benny Ramdhani sedang mencari panggung di dalam Itu kasus menurut ini. hemat teman-teman. Kalau dia mau itu, dia langsung datang ke Kamboja. Itu, selamatin tuh 70.000 pekerja migran. pekerja migran kita. Oke. Bukan orasi, selamatin 70.000. Itu kan Pak Benny Ramdhani bilang sebetulnya beliau sudah menyampaikan itu di ratas kabinet tahun 2023. Itu udah jadi menteri belum ya? Tanggal bulan apa? Bulan Juni 2023. Belum. Belum jadi menteri, jadi belum tahu pada saat Pak Benny menyampaikan itu di ratas. Tapi Enggak, itu tanya Pak Reskrim aja, kan udah dikasih keterangan. Pak. belum nyebut namanya, Ya, kata Bareskrim. Benarkah Budi Ari sampaikan pertanyaan sebodoh ini? Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi. Pernahkah ada perintah baik lisan ataupun tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Ini pertanyaan yang menunjukkan kebodohan, karena tentu tidak perlu dengan instruksi seperti ini. Bro, yang ini amankan, yang ini loloskan. Tentu tidak. Tak perlu kemudian seorang Budi Ari memberikan perintah. Cukup dengan sinyal-sinyal sedikit saja, aman, itu beres. Kan begitu logika sederhananya. Maka ada juga netizen yang menyampaikan, ya gampang, lihat saja hartanya sebelum dan setelah. Tapi Budi Ari kita tidak mengetahui kalau dia punya background pengusaha. 11 menteri dia masuk. 11 besar menteri terkaya dia masuk. Kita lihat sebelah sini. Budi Ari 102 miliar hartanya. Dari mana itu? Dia bukan pengusaha. Naik ke level 10, AHY 116. Kita tahu dia anak SBY. Gampang saja dikasih sama SBY misalkan ya. Atau mungkin dia juga punya perusahaan. Kesananya pengusaha semua itu. Agus Gumiwang, Budi Gunadi, Dito. Walaupun ini juga terduga ya, diduga tersangkut korupsi juga. Bahlil, Erlangga, Rosan, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Sakti Wahyu Trenggono yang paling kaya itu 2,6 T. Kita bahas dulu ke sini. 102 miliar dari mana bos itu uangnya? Oke, kita simak ya video pendek tentang Budi Ari dalam pusaran. Kominfo Budi Ari dalam kasus judi online perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Sebab Zulkarnaen Apriliantoni alias Tony Tomang yang ditangkap kemarin merupakan orangnya Budi Ari. Tony sendiri diketahui punya jaringan cukup luas. Tony ini juga yang memperkenalkan Adi Kismanto alias Valen kepada Budi Ari. Valen ini memiliki latar belakang IT. Meski bukan ASN Kominfo, dirinya diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola software crawling situs-situs judi online di Kominfo. Peran si Valen ini cukup krusial,
karena dia adalah orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs tersebut, dan kemudian diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Dengan begitu, ia bebas melakukan fraud dengan menyisihkan situs-situs judi online yang bekerja sama atau dibina. Ia tentu tidak sendirian, dia juga merekrut para ASN Kominfo untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Sebagai orang bawaan, tentu ia tak bisa melakukannya tanpa adanya izin dari sang atasan, yakni Budi Ari. Gimana tuh? Ini video-video macam begini, analisa-analisa begini tersebar di berbagai grup WhatsApp, apalagi di berbagai platform media sosial. Jadi Badan Intelijen Netizen terus bekerja ya, BIN disingkatnya. Jangan-jangan Badan Intelijen Netizen mengalahkan Badan Intelijen Negara ini. Jangan sampai dong ya. Karena Badan Intelijen Netizen ini nggak dibayar. Dari postingan John Sitorus, ada yang mulai panik. Sampai-sampai harus membuat pertanyaan bodoh macam ini. Ini persis seperti pertanyaan maling sapi. Saya tidak menyuruh bawa sapi, saya hanya suruh dia tarik tali sapinya. Budi Ari sering-seringlah bicara, sudah blunder di Fufu Fafa, blunder pula di Pro judi online atau project judi online. Jadi John Sitorus mengcapture sebuah tulisan tadi ya. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan ataupun tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Ya pasti tidak ada. Karena dia menyuruhnya bukan 1 tapi 1000. Kan bisa begitu. Atau tidak perlu dinyatakan secara to the point. Ya cukup dengan bahasa sinyal-sinyal saja. Ya bisa gitu. Kan kita tahu pola-pola begini ini pola-pola yang tidak perlu lah, ya kita sudah sama-sama tahu. Yang penting di belakang ada transaksi, kan begitu. Mengcounternya gampang, cek aja keuangannya sebelum jadi menteri dan setelah jadi menteri. Itu bisa. Ini tadi juga kita lihat hartanya. Tapi banyak juga yang tidak dilaporkan, banyak juga yang tidak masuk rekening. Cash misalkan yang ditemukan 40 miliar itu sebelumnya dari 11 yang sudah ditangkap 40 miliar cash. Ada uang rupiah, ada uang dolar Amerika dan sebagainya. Ya itu nggak akan terdetek dong. Makanya siapa pejabat MA itu yang digerebek ke rumahnya 1 triliun uang cash di rumahnya dan 51 kg emas. Itu kenapa nggak masuk rekening? Ya biar tidak terdeteksi dong. Iya kan? Nah ini yang tadi ada di thumbnail, daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Nomor 11-nya adalah Budi Ari Setiadi dengan harta 102 miliar yang dilaporkan ke LHKPN. Yang tidak dilaporkan mungkin 10 kali lipatnya. Iya kan? Nah, kena mental nggak nih Bud? Aduh, sabar, nanti dijelaskan di penyidik saja katanya. Mulai panik ini. Ada yang bisa nebak akhir dari drama Komdigi ini? Banyak kita akhirnya berupaya menduga-duga ya. Jangan, kayaknya bakalan begini deh, Tapi sebaiknya tidak perlu menduga-duga akhirnya akan gimana. Tapi kita perjuangkan yang harusnya menjadi keadilan bagi rakyat. Artinya apa? Ujungnya akan seperti apa? Itu tergantung kita, tergantung netizen, tergantung rakyat mendorongnya sehebat apa. Kalau mendorongnya dengan sangat dahsyat, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ikut kehendak rakyat. Ada banyak kehendak rakyat yang nggak diikuti oleh kekuasaan. Kenapa? Karena rakyatnya tidak bicara dengan keras. Karena rakyatnya tidak memberisikan di media sosial. Ingat loh, yang tertinggi hari ini secara de facto adalah viral. Adanya keadilan kalau sudah viral. Kan begitu. Jadi yang dikejar viral dulu. No viral, no justice. Memang ironi, tapi itulah fakta kita hari ini. Supriyani, guru honorer, tidak akan mendapat keadilan kalau tidak diviralkan. Dan begitu banyak lagi kasus lainnya yang mereka akhirnya mendapatkan keadilan setelah diviralkan. Jadi kita viralkan saja dorongan-dorongan seperti ini gitu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.